Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan jari channel. Lanjut. Bab 1471. Blacky, memang benar saudara ular pitonmu pernah ada di sini, tapi keturunanmu mewarisi genmu, jadi gunung kecil ini tidak lagi cukup untuknya, dan kemudian adik perempuanmu membawanya pergi. Jadi, kemana perginya? Tang Zichen berkata dengan sedikit semburan di bibirnya, kurasa aku sudah tahu kemana mereka pergi. Blacky, aku yakin kamu bersama saudari ular pitonmu. Apakah kamu pernah memberitahunya dari mana asalmu atau semacamnya? Petik 2. Ya, aku bilang aku dari hutan 10.000 hewan. Kalau begitu, saudari ular pitonmu, mungkin pergi ke hutan 10.000 binatang. Itu jauh, tapi dia pasti akan pergi ke sana untuk menemukanmu, dan hanya tempat seperti hutan 10.000 binatang yang cocok untuk keturunanmu untuk tinggal. Ayo pergi ke hutan 10.000 hewan. NN. Tang Zichen dan Little Blacky segera menuju ke hutan 10.000 binatang. Karena Little Black lambat, butuh 1 hari untuk mencapai hutan 10.000 binatang. Tang Zichen dan Little Black mendarat di tempat tertentu di hutan 10.000 binatang. Kembali ke sini lagi, hati Tang Zichen masam. Tempat ini adalah tempat kenangan menyakitkan bagi Tang Zichen, saudara laki-lakinya, Yi Tianxing dan istrinya, serta Wei Sakura, meninggal di sini saat itu. Dan Wei Sakura masih mati untuk menyelamatkan mereka saat itu. Ho, kakak Tianxing, Wei Sakura, lama tidak bertemu, tolong maafkan saya karena hanya datang menemui Anda sekarang, sudah lebih dari 200 tahun, saya harap semuanya baik-baik saja di sana, kata Tang Zichen sambil menghela nafas panjang. Saya turut berduka atas kehilangan Anda, Menteri. Tidak apa-apa, sudah ratusan tahun, baiklah, mari kita bertanya-tanya. Tang Zidong meraih harimau besar yang bersembunyi dan berlari tidak jauh. Jangan bunuh aku. Harimau besar itu memancarkan gelombang mental ketakutan. Tang Zichen bertanya, pernahkah kamu melihat makhluk seperti dia? Harimau besar itu tercengang dan berkata, bukankah dia adalah senior Raja Binatang? Raja Binatang senior. Ya, dia senior Beast King, dia sudah lama tidak di jalan, dan aku pernah melihatnya ketika aku masih kecil. Baiklah, aku mengerti, di mana Beast King tinggal. Tinggallah di lembah mata air es, dan pergi jauh-jauh dari sini ke lembah mata air es. Kamu bisa pergi sekarang. Tang Zichen melepaskan harimau raksasa itu. Tang Zichen berkata, Blacky, menurutku, telah menemukan putra atau putrimu. Di mana itu, Chen Chen? Ice Spring Valley, putra atau putri Anda, sudah lama mendominasi hutan 10.000 binatang. Di daerah ini, semua binatang buas takut padanya. Itu tidak sama denganku, aku juga penguasa hutan binatang 10.000 pada awalnya. Aku adalah Raja Binatang Buas di sini, bahkan kesempurnaan besar alam persatuan terkuat di dunia ini tidak berani memprovokasiku. Itu benar, sekarang putramu, yang telah menjadi dirimu yang kedua sejak dulu, kupikir dia sama kesepiannya denganmu. Kakak Chen, cepat ayo pergi ke lembah musim semi es. Tang Zichen dan Blacky tiba di lembah musim semi es sebentar lagi. Siapa yang berani mencari kematian di sini? Ketika Tang Zichen dan Little Black tiba di luar lembah musim semi es, terdengar raungan besar. Itu adalah raungan yang nyata, bukan pesan yang berfluktuasi secara spiritual. Kata manusia, ini nyata. Jiao hitam memiliki tingkat spesies yang sama dengan manusia. Tampaknya Jiao hitam dan piton bibrida masih bisa melahirkan Jiao hitam. Sesaat kemudian, Jiao hitam yang bahkan lebih besar dari Little Black muncul di depan mata Tang Zichen. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jiao hitam itu menerkam Tang Zichen. Tang Zichen menginjaknya di tanah, membiarkannya berjuang, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Karena dia telah mendominasi di sini selama bertahun-tahun, putra Little Black sudah terbiasa mendominasi, tetapi tidak mengharapkan karakter yang kejam untuk datang hari ini. Kakak Chen, dengan lembut, jangan sakiti dia.
Tang Zichen berkata, binatang itu belum diubah, dia harus diberi warna, jika tidak bagaimana membuatnya dengan rela mengakuimu sebagai ayahnya, Mo masih ingin kamu menggunakan kekuatanmu untuk menaklukkannya. Little Black menganggukkan kepalanya, binatang itu masih utuh, itu benar, tetapi Little Black tidak mungkin menggunakan kekuatannya untuk menaklukkan putranya, dan Little Black merasa bahwa putranya ini tampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa, seperti dia, bahkan lebih besar darinya. Little Black memiliki beberapa putra di Great Martial Empire, semuanya tidak sebaik Little Black, tetapi dia tidak menyangka bahwa bibrida dari Little Black ini bahkan lebih kuat. Lepaskan aku tahu aku salah. Kamu sebenarnya sangat spiritual. Tang Zichen bingung. Saya yakin Anda pasti Jin Lingkit senior yang membuat dunia manusia bergetar beberapa hari yang lalu. Tang Zichen melepaskan putra Little Black dan berkata, tampaknya usahaku untuk menjinakkan sifat burukmu sama sekali mubazir. Junior memberi penghormatan kepada senior Tang. Aku tidak tahu senior akan datang ke tempatku, sangat membuatku tidak senang. Putra Little Black sedang sibuk. Little Black juga memandang putranya dengan agak tidak percaya, tidak menyangka putranya benar-benar tidak terduga. Siapa namamu? Tampaknya meskipun kamu berada di hutan 10.000 binatang, kamu tahu cukup banyak tentang dunia. Nama Junior adalah murid ungu. Karena saya lahir dengan sepasang mata ungu, jadi ibu saya menamai saya murid ungu. Dunia saat ini, tidak dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu. Dunia saat ini, baju besi merajalela, dalam beberapa dekade ini, 10 Tousan Beast Forest selalu memiliki baju besi manusia yang datang untuk berkembang, membuat seluruh 10.000 binatang hutan tidak puas. Keluhan binatang di mana-mana. Awalnya saya siap untuk melawan baju besi manusia itu sampai mati, tapi saya sendirian, meskipun saya pernah melawan armor kelas 6 manusia yang tak terkalahkan, tapi armor itu terlalu kuat dan banyak, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa diduga, beberapa hari yang lalu armor yang ditempatkan di hutan 10.000 binatang mundur. Aku tidak tahu sampai saya bertanya-tanya, tetapi ternyata seorang ahli seni bela diri kuno yang sangat kuat telah muncul di Kekaisaran Yan Huang, yang dikenal semua orang sebagai anak Jinling. Begitu aku tidak menyangka manusia sekarang berani datang dan mengeksploitasi hutan 10.000 binatang. Tang Zichen menghela nafas sebentar. Saat itu, hutan 10.000 binatang adalah tempat terlarang bagi manusia. 10 kuat orang yang masuk, setidaknya setengah dari mereka meninggal sebelum mereka keluar hidup-hidup. Tang Zichen berkata, murid ungu, tahukah kamu, Jiao hitam di depanmu ini yang sama sepertimu, siapa dia? Murid ungu melihat ke jalan, saya tidak tahu. Dia ayahmu dan kakakku. Maaf, senior, ayahku sudah lama pergi. Murid ungu itu sepertinya masih menyimpan dendam, mungkin dia sudah tahu itu adalah ayahnya. Oh, sepertinya kamu sangat membenci ayahmu, aku yakin kamu tidak memiliki masa kecil yang baik. Zi Hitomi tidak mengatakan apa-apa, sangat sakit dan robek di dalam, isi perutnya dipenuhi dengan kebencian di satu sisi dan kerinduan di sisi lain. Sejak masa kecilnya, dia mengikuti ibu ular pitonnya kemana-mana untuk menemukan ayahnya, tapi sayangnya dia tidak pernah menemukannya. Di dalam dirinya, menemukan ayahnya telah menjadi kejelasan manusianya. Dia ingin sekali menemukannya, tetapi di dalam dia membencinya. Mengapa dia meninggalkan mereka? Masalah keluarga seperti ini, Tang Zichen tidak bisa menyelesaikannya. Lagi pula, memang Little Blackie yang telah meninggalkan mereka, ibu dan anak saat itu. Little Blackie sekarang menangis dan berseru, "Nak, maaf, aku bukan putramu," kata murid Z, menatap tajam ke arah Little Black, yang tampaknya benar-benar berada di bawah momentum murid Z. Tang Zichen dapat mengatakan bahwa putra hitam kecil mungkin luar biasa, karena saat ini, Tang Zichen dapat merasakan bahwa murid ungu sangat kuat, sama sekali tidak setingkat dengan hitam kecil. Dan kecerdasan murid ungu sangat tinggi. Tang Zichen berpikir bahwa dia masih buas, tapi ternyata dia sudah cenayang. Tang Zichen bertanya, murid Valet, apakah ibumu ular sanca?
Kembali ke senior, ya ibuku memang seekor ular sanca, kalau tidak salah, dulu ibuku hanyalah sesuatu yang dipermainkan oleh jiao tertentu untuk melampiaskan keinginan dan harapannya. Ketika aku saat ini masih hamil, dia meninggalkannya dan pergi, dan sejak saat itu ibuku sendirian denganku, membuat rumahnya di 4 lautan, dan akhirnya melayang melintasi belahan dunia ke hutan 10.000 binatang sebelum menetap di sini. Little Black merasa bersalah di samping. Di mana ibumu hari ini? Don Zichen bertanya. Ibuku sudah pergi. Hitomi ungu, kamu bisa dimaafkan karena membenci ayahmu yang meninggalkanmu, dan kamu tidak bisa menyalahkan ayahmu. Saat itu ayah dan ibumu, mereka benar-benar tidak cocok. Little Black hanya membuat kesalahan yang dilakukan semua manusia. Saya yakin Anda tidak dapat menemukan jenis Anda sendiri di sini, dan Anda pasti telah kawin dengan ular piton juga, kata Tang Zichen. Muritomu sibuk berkata, senior salah, aku masih perawan jiao. Pertanda perawan. Don kaget. Ya, saya tidak pernah menyentuh ular sanca betina sampai hari ini, karena saya tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti ayah saya. Sejak kecil, saya bertekad untuk meninggalkan dunia ini dan berevolusi menjadi seekor naga. Bagaimana saya menempatkan mengalami hal seperti itu, bahkan jika saya menikah, saya masih akan menikah dengan naga. Apalagi ketidakpuasan senior, saya sudah tidak jauh dari langkah ini. Hitam kecil di sampingnya terkejut, kamu tidak jauh dari menjadi naga. Bagaimana mungkin? Muritomu itu hanya merenggut ke arah Little Black, tampak terkekeh mendengar pertanyaannya. Tang Zichen, mungkin, dia memang tidak jauh dari menjadi naga sejati. Little Black benar-benar terpana. Klan Jiao hitam mereka, langkah legendaris untuk berubah menjadi naga bisa dilakukan pada putranya, tetapi putranya, yang merupakan persilangan dengan ular sanca, itu benar-benar tidak pernah diharapkan. Tang Zichen juga sangat tersentuh, itu benar-benar sejalan dengan pepatah, tetapi semua orang luar biasa di dunia, semuanya berasal dari luar biasa, seolah-olah para pahlawan dunia kebanyakan generasi penyembelih anjing. Nah, kerja bagus. Murid Z mendengus pelan. Murid Z sekarang juga berusia lebih dari 200 tahun, masih perawan jiao, dia mampu menahan kesepian, sepertinya hatinya memang luar biasa, sangat jiao bisa melakukannya. Baiklah, murid Z, apakah kamu mengenali ayahmu atau tidak? Dia adalah ayahmu, kamu telah mewarisi gennya darinya. Ayahmu tidak punya pilihan selain meninggalkanmu saat itu. Karena kita kebetulan pergi ke dunia paralel lain pada saat itu, dia tidak mungkin tinggal untuk ular piton. Setelah itu, kami pergi ke dunia lain dan kami tidak pernah menemukan jalan kembali, sampai sekarang. Dia merasa bersalah selama ini, dan ketika dia datang ke dunia ini, dia pergi untuk mencari tahu tentang Anda, dan saya harap Anda akan memaafkan ayah Anda, demi saya. Pupil ungu itu sangat robek sehingga dia benar-benar membencinya di dalam, tapi dia senang karenanya. Oh, aku tahu batinmu. Pikiran, belum terburu-buru. Kamu ikut kami sekarang, ayah dan anakmu rukun dalam beberapa hari ini, dan kemudian kamu dapat mempertimbangkan apakah akan mengakuinya dalam beberapa tahun. Ya, anak Jinling senior. Nama saya Tang Zichen. Jinling Kit adalah nama kode yang diberikan seseorang kepada saya. Dengan persahabatan saya dengan Blackie, Anda bisa memanggil saya Paman Menteri. Ya, Paman Menteri. Baiklah, Little Blackie, Purple Hitomi, ayo pergi. Tang Zichen terbang dan berdiri di langit, murid kecil hitam dan ungu, saling memandang dengan canggung, kemudian murid Valet terbang ke langit terlebih dahulu dan meraung keras sebelum meninggalkan hutan 10.000 binatang. Dan binatang buas di hutan 10.000 binatang, mendengar raungan ini, mengangkat kepala mereka, seolah-olah mereka tahu apa arti raungan ini, dan jejak cinta muncul di mata mereka. Raungan murid ungu ini memberitahu binatang buas di hutan 10.000 binatang bahwa dia akan pergi dari sini mulai sekarang, selamat tinggal.
Purple Hitomi tidak terlalu biadab selama menjadi Beast King di sini, malah melindungi daerah yang damai sampai saat baju besi manusia datang untuk mengeksploitasinya. Melayang di langit, Black bertanya, Menteri, apakah kita akan kembali ke kerajaan Dawu sekarang? Tidak, aku punya satu hal terakhir yang harus dilakukan besok, dan aku tidak akan kembali ke Kekaisaran Bela Diri Besar sampai aku melakukan hal terakhirku. Apa itu? Besok saya akan membuka ceramah untuk menyebarkan ilmu bela diri kepada orang-orang di seluruh dunia, sehingga pemahaman mereka tentang ilmu bela diri tidak lagi sepihak, dan saya berharap di masa depan, dunia ini akan melihat lebih banyak orang kuat muncul, dan bahkan keberadaan Stepping Void. Kakak Chen benar-benar telaten. Aku hanya bisa melakukan satu hal terakhir untuk dunia ini, hanya satu hal terakhir. Pada saat ini, di kota Wangjing, meskipun periode 3 hari belum tiba, sudah ramai, dan langit pada ribuan kilometer ke segala arah, dengan kereta surgawi datang dari seluruh dunia. Tang Zichen segera tiba di Kekaisaran Yanhuang. Tang Zichen tiba di keluarga Su. Meskipun keluarga Su tidak lagi berada di tempat yang sama dan telah memindahkan alamatnya, ia masih mempertahankan arsitektur kunonya, dan di pintu masuk keluarga Su ada sebuah patung yang didirikan, dan di atas patung itu ada Tang Zichen dan Su Meiqian bergandengan tangan. Tang Zichen melihat patung ini dan tersenyum sedikit, ada rasa manis di dalam ukiran ini, cukup realistis ini. Setelah rasa manisnya, Tang Zichen mau tidak mau memiliki rasa asam di dalamnya. Beri hormat kepada leluhur suci. Pada saat ini, patriark keluarga Su, dipimpin oleh banyak anggota keluarga, keluar untuk memberikan penghormatan. Tang Zichen berkata, semuanya bangun, tidak perlu sopan. Kehadiran besar leluhur suci, keluarga Su kami, lebih dari terhormat. Kepala keluarga Su berteriak. Tang Zichen berkata, kamu masih bisa mengingat saya dan Meiqian, cukup bagi saya untuk melakukan perjalanan, melihat patung ini, benar-benar seperti kemarin, bagus. Leluhur suci, silakan masuk untuk minum teh. Memimpin. Ya, leluhur suci. Patriark keluarga Su sangat senang karena Tang Zichen setuju untuk memasuki rumah Su untuk minum teh. Masalah kedatangan Tang Zichen ke keluarga Su telah ditemukan oleh monitor langit, dan dalam sekejap mata, seluruh dunia mengetahuinya. Tang Zichen tidak hanya minum teh di keluarga Su, dia juga tinggal di keluarga Su selama 1 malam, dan ketika seluruh dunia mengetahuinya, itu bahkan lebih luar biasa. Keluarga Su, kali ini dianggap sangat terkenal, dan fakta bahwa orang-orang dulunya skeptis tentang leluhur keluarga Su yang menikahi Tang Zichen, percaya bahwa keluarga Su sedang berspekulasi, akhirnya dikonfirmasi sekarang. Alasan Tang Zichen pergi ke keluarga Su untuk menginap juga untuk melihat wajah Su Meiqian, secara virtual membantu keturunan keluarganya. Di masa depan, setidaknya selama ratusan tahun, tidak ada kekuatan di dunia ini yang berani mengacaukan keluarga Su. Keesokan harinya, Tang Zichen tiba di kota Wangjing pagi-pagi sekali. Hari ini, Tang Zichen akan berada di sini, membuka pidato super yang tidak ada di dunia kuno atau modern. Jumlah orang yang datang untuk mendengarkan pidato tersebut, menurut perhitungan awal, sedikitnya lebih dari 20 miliar. Ini karena, dengan kota Wangjing sebagai pusatnya, radius puluhan ribu kilometer dipenuhi dengan kendaraan langit yang padat, jadi terlihat jelas berapa banyak orang yang ada. Semua orang khawatir dengan begitu banyak orang, kecuali mereka yang paling dekat dengan kota Wangjing yang dapat mendengar suara Tang Zichen secara langsung, sisanya harus bergantung pada pengawasan langit. Namun, mereka jelas salah. Alasan mengapa Tang Zichen ingin memberikan pidato besar-besaran adalah untuk membiarkan semua orang mendengar suara aslinya, daripada mentransmisikannya melalui jaringan. Jika tidak, bukankah Tang Zichen akan langsung datang ke jaringan langsung, lebih merupakan aspek mendengarkan untuk pidato suara asli orang sungguhan, dan menontonnya di video jaringan. Ini adalah dunia yang berbeda. Tang Zichen berdiri di langit di atas kota Wangjing, menghadap ke kendaraan langit yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya. Tang Zichen berkata, semuanya, pidatonya telah resmi dimulai.
Sebelumnya, semua orang bertanya-tanya bagaimana saya bisa menjadi Tang Zichen, bagaimana Tang Zichen berubah menjadi seorang anak laki-laki yang sepertinya baru berusia sekitar 12 tahun, dan semuanya dimulai dengan terbukanya dunia seni bela diri. Di dunia ini, banyak orang tahu tentang ranah persatuan, tetapi sangat sedikit orang yang tahu bahwa setelah ranah persatuan adalah ranah Grandmaster. Seorang Grandmaster, apa itu Grandmaster? Adalah seorang seniman bela diri yang telah membentuk sekolahnya sendiri dan mencapai tingkat membuka sekte. Bisa dikatakan, setiap orang kuat yang telah melangkah ke dunia Grandmaster, dia mampu membuka sekte. Tang Zichen berbicara dengan jelas dan kuat di langit, pertama menjelaskan alam seni bela diri dari awal hingga akhir, kemudian menceritakan pengalaman legendarisnya sendiri selama bertahun-tahun, kemudian menjelaskan pemahaman dan persepsinya tentang setiap dunia seni bela diri satu persatu untuk membantu semua orang di dunia. Semua orang di tempat kejadian, mengetahui semua alam dao bela diri, menyadari betapa kuatnya Tang Zichen, seorang dao bela diri puncak yang telah mencapai puncak leluhur yang kembali dan telah melampaui alam manusia. Semua orang menatap penuh kerinduan, karena semua orang berharap bahwa mereka, alih-alih mati karena usia tua, akan kembali ke masa muda mereka, melampaui manusia. Sekarang mereka semua menoleh ke belakang dan berpikir tentang betapa kuatnya armor itu, seberapa kuat misilnya, dan apa yang bisa mereka lakukan. Mereka memuja kekuatan armor itu, tetapi sekarang mereka mengira itu adalah lelucon. Hanya ketika Anda kuat Anda selalu kuat, dan kekuatan baju besi hanyalah kemajuan seluruh era, tetapi bukan kemajuan individu. Dengan demikian, semua orang akhirnya mengerti setelah mendengarkan ceramah Tang Zichen, seolah-olah mereka telah menemukan tujuan hidup mereka. Mereka ingin secara bertahap maju di jalur seni bela diri, seperti Tang Zichen. Ceramah Tang Zichen berlangsung sepanjang hari, hingga larut malam ketika Tang Zichen siap untuk mengakhirinya, karena memang hampir selesai. Semuanya, kuliah ini sudah selesai. Sudah berakhir. Banyak orang agak enggan, dan sangat ingin mendengarkannya selamanya. Oh, ini sudah seharian, dan itu sudah berakhir. Sudah waktunya bagiku untuk kembali ke dunia lain. Ini harus menjadi yang terakhir kali aku datang ke sini, bahkan jika aku turun ke dunia ini lagi di masa depan, aku tidak tahu berapa tahun lagi. Setidaknya semua orang di sini takut jika Anda belum melangkah ke dalam kehampaan, Anda tidak akan berada di sini lagi. Semuanya, kali ini saya senang Anda datang kedengarkan ceramah saya. Saya harap Anda, di masa depan, bekerja keras untuk mengembangkan seni bela diri dan belajar lebih banyak di bidang ini. Di dunia ini, dao bela diri terkuat hanya ada di alam persatuan, dan ini tidak dapat disalahkan pada dunia karena tidak ada dunia yang memiliki orang-orang kuat pada awalnya. Hanya dengan upaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, para seniman bela diri dari seluruh dunia akan semakin berkembang, dan pada akhirnya akan ada alam ancestor, dan kemudian alam leluhur akan menjadi semakin banyak, dan kemudian berkembang setelah itu, dengan alam puncak, lapis demi lapis, secara bertahap berkembang. Sebuah kemajuan masa depan dao bela diri seluruh dunia akan mengharuskan Anda untuk menelusuri dari satu generasi ke generasi berikutnya. Semua orang mengangguk tanpa sadar ini seperti teknologi, berkembang dari satu era ke era berikutnya. Ini adalah kemajuan seluruh umat manusia. Hanya saja, teknologi dan dao bela diri, bagaimanapun arahnya berbeda, teknologi berkembang secara keseluruhan, tetapi bela diri dao itu sendiri. Tang Zichen akhirnya berkata, semuanya, bubar, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menghilang. Namun orang-orang di tempat kejadian tidak segera bubar, masih melihat ke langit tempat Tang Zichen berdiri sebelumnya, seolah-olah Tang Zichen masih ada. Semua orang masih mengenang, tidak bisa melepaskan ucapan ini. Tidak ada kelanjutan langit yang tak terputus, sampai fajar menyingsing keesokan harinya, barulah semua orang suka bubar. Setelah itu, seni bela diri dunia, bagaimana melanjutkannya, masih akan berada di jalur pengembangan teknologi. Tang Zichen tidak dapat mengatur begitu banyak, dia telah bekerja keras untuk ini, mungkin setiap dunia memiliki jalurnya sendiri.
Mungkin di masa depan, teknologi dunia akan terus berkembang dan juga menjadi sebanding dengan dao bela diri, dan dimungkinkan untuk terus-menerus memodifikasi gen manusia untuk membuat mereka semakin cacat, sehingga mencapai rentang hidup yang lebih lama. Misalnya, kanker, saat ini dan penyakit lain pada umat manusia semuanya adalah cacat pada gen manusia, seperti komputer dengan kerentanan sistem pasti akan bermasalah. Di masa depan, jika teknologi benar-benar maju, ia dapat memodifikasi gen manusia yang cacat tersebut, dan hidup selama ratusan bertahun-tahun pasti tidak akan menjadi masalah, atau bahkan melalui sarana teknologi, menghancurkan kehampaan belum tentu menjadi masalah. Singkatnya, meskipun Tang Zichen menganjurkan jalan seni bela diri, dia juga dipenuhi dengan emosi yang tak terbayangkan tentang masa depan teknologi dunia ini. Saat ini, saat fajar, Tang Zichen, Little Black, Valet murid, dan mereka bertiga muncul di kerajaan tanpa bulan, di atas lubang dalam yang melintasi lorong. Perjalanan untuk menebus tanah air mereka yang disesalkan ini akhirnya akan berakhir hari ini. Tang Zichen membelai orang-orang terkasih, dan berkata, "Mitra yang terhormat, kita akan segera meninggalkan tanah air kita dan kembali ke dunia lain. Perjalanan tanah air ini, meskipun sama sekali berbeda dari yang kita harapkan, tetapi itu juga penuh dengan imbalan. Setidaknya kita telah melihat wajah baru tanah air kita sekarang. Blackie, Hitomi, ayo pergi." "Oke, Menteri." "Yah, Paman Menteri." Tang Zichen memimpin jalan dan bergegas ke dalam lubang. Murid kecil hitam dan ungu mengikuti dari belakang, kedua ayah dan anak mereka. Setelah 2 hari kontak yang lambat ini, tampaknya tidak terlalu menjijikkan dibandingkan pada awalnya. Hubungan mereka jauh lebih baik, dan tentu saja, Tang Zichen juga berperan penting dalam memperbaiki hubungan ayah-anak mereka. Segera Tang Zichen muncul dari danau di dunia lain. Tang Zichen telah kembali ke dunia yang satu ini. Little Black dan Purple Hitomi juga muncul tepat setelah dia. "Kakak Chen, apakah kita harus pergi ke tempat lain sekarang?" tanya Little Black. "Tidak, langsung kembali ke Great Martial Empire, urus akibatnya di Great Martial Empire, lalu aku juga akan memilih hari untuk melangkah ke dalam kehampaan." "Bagus, Menteri, semua orang di dunia ini masih belum tahu bahwa kamu telah melangkah kembali ke nenek moyangmu dan menjadi muda kembali." "Oh." Tang Zichen tertawa jika ada, lalu terbang. Little Black memandang Tang Zichen dan menghela nafas. Tang Zichen tampaknya telah berubah total. Sekarang Tang Zichen nyaris tidak tersenyum lagi, wajahnya tebal dengan melankolis, dan setiap kali dia merasa sangat hidup. Zi Hitomi bertanya, "Apakah Paman Menteri seserius ini sebelumnya?" "Tidak, dia dulunya adalah orang yang sangat periang, santai, dan santai." "Lalu mengapa kamu menjadi begitu serius dan cemberut sekarang?" "Sayangnya, itu dihitung untuk dimulai lebih dari 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu kerabatnya sangat terbatas, dan setelah itu dia terbangun dalam tidur nyenyak, dan seluruh orangnya berubah, tidak tersenyum, serius, dan hati yang berbeda dari sebelumnya. Aku masih berharap dia bisa benar-benar berpaling dan hidup bahagia seperti sebelumnya." Di Great Martial Empire, keluarga kerajaan saat ini masih merupakan Bai Clan. Hanya saja, klan Bai sekarang juga gemetar ketakutan, duduk dengan tidak nyaman di kursi keluarga kekaisaran. Sejak terakhir kali Sang Hong bangun, klan Bai berada dalam keadaan yang sangat rapuh, tetapi Sang Hong tidak mengatakan apa-apa setelah dia bangun terakhir kali dan meninggalkan istana dalam waktu kurang dari setengah hari, dan tidak ada yang tahu di mana dia pergi. Sebelum pergi, dia hanya berbicara dengan Sang Yang satu kali. Sekarang, di seluruh Great Martial Empire, karakter terpanas tentu saja adalah Sang Hong. Semua orang tahu bahwa Sang Hong sudah berusia lebih dari 260 tahun, sangat tua, bahkan jika dia bangun, dia tidak tahu berapa lama dia masih bisa hidup. Sekarang dia bahkan telah menghilang selama beberapa tahun, semua orang semakin membicarakannya. Saat ini di salah satu istana-istana. "Kakek, bagaimana situasi Sang Hong ini?"
Apakah dia hidup atau mati? Tidak ada surat prospektif, mengacaukan hati kita. Kita duduk di posisi keluarga kerajaan juga merasa sulit, merasa nyaman. Ho, aku tidak tahu. Beberapa tahun yang lalu dia bangun dan pergi dengan tergesa-gesa. Hanya Sang Yang yang berbicara dengannya sekali. Aku juga berbicara dengan Sang Yang beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi Sang Yang hanya tidak akan mengatakan kemana Sang Hong pergi. Dua orang yang berbicara di aula utama adalah anggota terkuat dari klan Bai saat ini, Kaisar Kerajaan Bela Diri Agung saat ini, dan yang lainnya adalah cucunya. Kakek, Sang Yang tidak akan mengatakannya. Itu mungkin karena Sang Hong benar-benar akan mati. Jika tidak, mengapa Sang Yang tidak mengatakannya? Dia hanya tidak ingin semua orang tahu bahwa leluhur suci mereka tidak bangun cukup lama untuk hidup, sehingga semua orang tidak akan tahu apakah dia hidup atau mati. Jadi mereka akan menyimpan kecurigaan di hati mereka, dan kemudian menjaga status klan Sang mereka dengan baik. Aduh, bukan tidak mungkin. Lagi pula, Sang Hong, dia tidak muda, tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menahan tahun-tahun. Saat ini, di klan Sang yang keluar dari ruang latihan. Ho, kakek, kemana saja kamu? Sudah bertahun-tahun, mengapa kamu tidak kembali? Jika kamu tidak muncul lagi, dan orang-orang benar-benar mengira Anda meninggal karena usia tua. Sebelum Anda pergi, Anda berbicara kepada saya sendirian, dan semua orang memburu saya tentang kemana Anda akan pergi, tetapi saya benar-benar tidak tahu, tetapi tidak ada yang percaya. Mereka semua mengira saya akan pergi. Tetel, aduh, semakin saya tidak mengatakan, semakin banyak orang berpikir bahwa saya tidak berani mengatakan apa-apa, hanya agar mereka tidak dapat memastikan hidup atau mati Anda dan menjaga klan Sang tetap utuh. Pada saat ini, seekor binatang api besar terbang di langit dan di belakang binatang api itu berdiri seorang lelaki tua. Lelaki tua ini berusia sekitar 160 tahun. Ketika Sang Yang melihat lelaki tua di langit itu, alisnya berkerut saat dia berkata, Kuan Lian Yi, ini dia lagi, dia datang 3 kali, dia benar-benar menyebalkan. Pada saat berikutnya, di kota kekaisaran kerajaan bela diri besar, banyak orang kuat dari alam void yang kembali terbang ke langit. Sang Yang juga langsung terbang. Semua pusat kekuatan void yang kembali dari kekaisaran bela diri besar berdiri di hadapan lelaki tua bernama Kuan Lian Yi itu, dan semua orang memandang Kuan Lian Yi dengan penuh kewaspadaan. Kuan Lian Yi, orang terkuat di Great Martial Empire, dan tentu saja, jenius paling terkenal di seluruh dunia selama 100 tahun terakhir. Saat ini dia telah melangkah ke tahap ketiga Return Void, satu-satunya di seluruh dunia. Dia kira-kira seumuran dengan cucu perempuan Tang Zichen, Sang Yang, tetapi sama sekali tidak sejajar satu sama lain, dan hampir semua orang di dunia ini pernah mendengar tentang Kuan Lian Yi selama 100 tahun terakhir ini. Hanya saja Tang Zichen kebetulan tertidur selama lebih dari 100 tahun, jadi Tang Zichen pasti tidak tahu bahwa selama tidurnya selama lebih dari 100 tahun, generasi muda di dunia ini yang hampir mati, setara dengan dia. Senior Kuan Lian Yi, apa yang ingin kamu ajarkan padaku ketika kamu datang ke Great Martial Empire-ku? Bai Lian, anggota terkuat dari Bai Clan, bertanya. Broad Lanyard itu mendengus, jangan bertanya dengan sengaja. Kemudian, Lian Yi yang luas memandang Sang Yang dan bertanya, Sang Yang, di mana kakekmu? Ini adalah ke-8 kalinya aku bertanya padamu, aku datang untuk menanyakanmu untuk ketiga kalinya, tahap Returning Void, 3 kali dan 5 kali, namun Anda menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda terus seperti ini, saya hanya dapat berpikir bahwa Anda memandang rendah saya. Sang Yang sibuk berkata, Senior Kuan Lian Yi, beraninya aku memandang rendah dirimu. Jika Anda tidak meremehkan saya, lalu mengapa Anda tidak memberitahu saya kemana Sang Hong pergi? Saya mencari dia untuk sesuatu yang nyata. Berapa kali saya datang ke sini dalam beberapa tahun ini, setiap kali Anda tidak melakukannya, memberitahu saya tidak marah, saya menahannya karena saya memberikan wajah senior Sang Hong. Tapi, ini sudah ke-8 kalinya saya datang untuk bertanya kepada Anda, dan Anda masih tidak akan memberitahu saya. Petik 2.
Pusat kekuatan Returnet Void lainnya dari Great Martial Empire tidak mengatakan apa-apa pada kenyataannya. Kuan Lian Yi mengungkapkan pikiran mereka. Mereka juga ingin tahu kemana perginya Sang Hong, apakah dia hidup atau mati, untuk memberi semua orang surat. Oleh karena itu, semua orang diam-diam menyetujui fakta bahwa Kuan Lian Yi memaksa Sang Yang untuk bertanya padanya saat ini. Senior Kuan Lian Yi, bukannya aku tidak memberitahumu, tapi aku juga tidak tahu kemana kakekku pergi. Sang Yang tertekan. Cukup. Kuan Lian Yi tiba-tiba meraung, sesuatu yang belum pernah dia meraung sebelumnya. Tang Zichen begitu kuat, dia tidak akan berani, tetapi setelah 3 atau 5 kali, kesabarannya habis dan dia berpikir Sang Hong pasti tidak bisa melakukannya, atau Sang Yang tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Sang Yang, kamu harus memberitahuku jika kamu tidak memberitahuku hari ini, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kuan Lian Yi berkata dengan keras. Aku, senior Kuan Lian Yi, aku benar-benar tidak tahu. Aku sudah mendengar ini selama bertahun-tahun, dan kamu masih ingin menggertakku, bukan? Senior, kenapa kamu tidak percaya padaku ketika aku mengatakan yang sebenarnya? Yah, Sang Hong adalah kakekmu, kamu bangun dan pergi dalam waktu setengah hari, apakah kamu tidak tahu kemana dia pergi? Sang Yang, jangan salahkan aku karena tidak menghormati kakekmu, aku harus menemukannya, kamu harus memberitahuku, jika tidak, saya hanya akan melakukannya untuk keluarga Anda, kata Kuan Lian Yi. Sang Yang sangat marah di dalam dan mendengus, senior Kuan Lian Yi, sekarang kakek saya masih tidak tahu apakah dia meninggal karena usia tua, Anda berani mengancam saya di sini. Hahaha, kamu mendengarnya, dia akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Kamu menolak memberitahu semua orang kemana kakekmu pergi, jadi aku yakin kamu ingin menggunakan kekuatan tak terlihat kakekmu untuk menambah bobot keluargamu. Jika semua orang tahu saat ini bahwa kakek Anda telah meninggal karena usia tua, maka klan Sang Anda tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika semua orang tidak dapat memastikan hidup atau mati kakek Anda, semua orang akan berhati-hati, bukan? Keluarga kekaisaran saat ini dari kerajaan bela diri agung Anda, dan saya yakin klan Bai, yang duduk di kursi kerajaan bela diri besar, sedang duduk di atas pin dan jarum. Semua orang melihat anggota terkuat dari klan Bai. Sang Yang berkata, kamu bohong, aku bukan karena ini, tapi aku benar-benar tidak tahu kemana kakekku pergi. Aku juga ingin tahu berapa tahun lagi dia akan hidup dan apakah dia telah meninggal karena tua umur. Apa kalian tidak percaya padaku? Kuan Lian Yi berkata, Sang Yang, aku akan memberimu waktu 1 jam untuk memikirkan kemana kakekmu pergi. Jika kamu masih tidak memberitahuku setelah 1 jam, aku akan berasumsi bahwa kakekmu sudah tidak hidup lagi. Saya akan mengambil tindakan terhadap keluarga Anda. Inilah yang Anda paksa saya lakukan. Saya sudah cukup tulus. Saya secara pribadi telah mengunjungi Anda 8 kali di aula saya. Kembali ke tahap ketiga Void. Kamu. Sang Yang sangat marah. Beberapa pembangkit tenaga Returnet Void lainnya dari Great Martial Empire sibuk menasihati. Sang Yang, katakan saja, apakah sangat sulit untuk memberitahu semua orang surat semu? Benar, sekarang semua orang membuat semua orang tidak senang karena mereka tidak berani menyinggung klan Sangmu. Kuan Lian Yi berkata, Sang Yang, ingat kamu hanya punya waktu 1 jam. Sang Yang sangat tertekan, tidak mengharapkan ini menjadi bencana juga. Kakek, ada apa denganmu? Saat itu, telinga semua orang tiba-tiba mendengar suara seorang anak datang entah dari mana. Mengapa tidak 1 jam? Siapa? Siapa yang bicara? Anak-anak siapa yang tidak bertanggung jawab? Teriak Kuan Lian Yi. Pada saat berikutnya, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dengan wajah dingin muncul di depan mata semua orang. Wajah dan sosoknya dan bahkan suaranya jelas seperti anak kecil, tetapi matanya memberinya kedewasaan yang jelas tidak sesuai dengan usianya. Dia adalah leluhur kembali Tang Zichen. Tang Zichen telah kembali ke kerajaan bela diri agung.
Namun, tidak ada seorang pun di Kekaisaran Bela Diri Besar yang mengenalnya saat ini, lagi pula, dia hanya seorang anak laki-laki berusia 12 tahun sekarang. Siapa kamu? Kuan Lianyi memandang Tang Zichen dengan amarah. Dia tidak tahu apa asal-usul anak ini saat ini, tetapi tidak peduli berapa banyak dia masih anak-anak dan tidak menaruhnya di matanya sama sekali. Sang Yang, serta pembangkit tenaga Returned Void lainnya dari Great Martial Empire, semua memandang Tang Zichen seolah-olah mereka akrab, tetapi mereka tidak tahu siapa itu, dan tidak satu pun dari mereka yang ada di sini saat ini mungkin pernah melihat Tang. Penampilan Zichen saat masih muda, apalagi saat masih kecil. Tang Zichen memandang Kuan Lianyi, dan melihat bahwa orang ini adalah Returning Void Stage 3, dan dia terlihat sangat muda, sekitar 160, sedikit terkejut, dia tidak mengharapkan Returning Void Stage 3 lainnya muncul dalam 100 tahun tidurnya. Tang Zichen bertanya, siapa namamu? Wajah Kuan Lianyi ditarik, seorang anak entah dari mana sedang menatapnya dengan nada dan mata yang superior. Kamu benar-benar mencari kematian, teriak Kuan Lianyi. Tang Zichen mendengus, aku hanya akan bertanya 2 kali, jika kamu tidak menjawab lagi, segera mati. Tubuh Tang Zichen tiba-tiba memancarkan aura pembunuh yang tiada taranya. Kuan Lianyi hendak marah dan membunuh anak ini, tapi tiba-tiba merasakan aura pembunuhan di tubuh Tang Zichen. Dia terkejut, seseorang yang bisa membuatnya merasakan kematian menyelimutinya. Betapa kuatnya dia yang terkuat kembali Void Stage 3 di dunia ini, tentu saja, sebelum Tang Zichen bangun. Beberapa pembangkit tenaga Void yang kembali dari Kekaisaran Bela Diri Besar di tempat kejadian juga merasakan selubung kematian itu, dan semuanya tiba-tiba menjadi dingin, rambut mereka berdiri dingin. Kuan Lianyi sibuk berkata, namaku Kuan Lianyi, aku adalah Kaisar Kekaisaran Segel Besar, dan satu-satunya tahap ketiga kekosongan yang kembali di dunia ini. Tang Zichen bertanya lagi dengan dingin, apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu ingin mengambil tindakan terhadap klan Sang? Aku di sini untuk menemukan senior Sang Hong. Mencari saya. Alis Tang Zichen berkerut. Ketika semua orang mendengar kata-kata Tang Zichen, mereka terkejut apa maksud Sang Hong ketika dia berkata, mencari saya. Mungkinkah bocah berusia 12 tahun ini, dia adalah Sang Hong? Kuan Lianyi menatap Tang Zichen dengan bingung. Sang Yang sibuk tidak percaya, kamu kakekku. Yang kakek baru keluar selama beberapa tahun, jadi apakah kamu tidak mengenalku? Kamu benar-benar kakekku. Ini, bagaimana ini mungkin? Sang Yang tercengang, sepertinya sulit untuk percaya bahwa anak ini adalah kakeknya. Berapa umurnya ketika dia bangun, semua orang telah melihat dia. Beberapa pembangkit tenaga Returned Void lainnya dari Great Martial Empire juga tidak bisa dipercaya. Tang Zichen tidak peduli dengan Sang Yang, dia melihat ke arah Kuan Lianyi dan bertanya, apa yang kamu inginkan dariku? Senior Sang Hong, aku di sini untuk meminta nasihat darimu. Konyol, datang berkonsultasi denganku dengan sikap seperti itu dan masih ingin mengambil tindakan terhadap keluargaku, kamu benar-benar tulus. Tidak, bukan seperti itu. Kuan Lianyi panik dan menjelaskan, senior Sang Hong, aku sudah datang 8 kali, itu cucu perempuanmu Sang Yang dia tidak memberitahuku, aku terpaksa melakukannya jadi. Namun, Tang Zichen sama sekali tidak mendengarkan penjelasannya, mengangkat matanya tanpa belas kasihan, dia berkata, surga memiliki jalan yang tidak bisa kamu ambil, neraka tidak memiliki pintu untuk dilempar. Kuan Lianyi tiba-tiba ketakutan dan berteriak, senior Sang Hong, sebenarnya tidak seperti itu, dengarkan penjelasanku aku benar-benar tidak. Jika penjelasan berguna, tidak akan ada banyak dendam di dunia ini lagi. Kuan Lianyi ketakutan setengah mati, Sang Hong bahkan tidak mendengarkan penjelasannya, dia pasti membunuhnya. Kuan Lianyi segera berteriak, senior Sang Hong, apakah kamu lupa tentang Blue Run Water?
Ketika dia berada di tahap ketiga kembali ke Void, dia bahkan bisa mengolahmu dan kemudian menjadi lawannya, tetapi sekarang kamu sendirian dan tinggi, tidak bisakah kamu mengolahku dan menjadikanku satu-satunya lawanmu di masa depan? Itu tidak perlu. Mengapa? Kuan Lian Yi tampak putus asa. Karena, setelah saya menangani akibatnya, saya akan melangkah ke dalam kehampaan dan meninggalkan dunia fana ini, tetapi Anda tidak akan pernah melihat gambar ini lagi. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen mengangkat telapak tangannya dan di antaranya, sebuah kematian menyelimuti Kuan Lian Yi. Tidak, Kuan Lian Yi akhirnya menjerit tidak senang, mayatnya hancur berkeping-keping oleh telapak tangan Tang Zichen. Beberapa pembangkit tenaga Void yang dikembalikan dari kerajaan bela diri besar di sampingnya gemetar ketakutan. Tang Zichen melihat ke Void pengembalian kekaisaran bela diri besar di sampingnya dan bertanya, mengapa kamu menatapku dan gemetar? Mungkinkah kamu telah menggertak keluargaku saat aku pergi? Tidak, Saint Ancestor salah paham, kami hanya... Baiklah, tidak perlu menjelaskan, segera keluarkan pesan, dalam 3 hari, saya akan membuka kuliah di kota kekaisaran untuk memberitahu semua orang rahasia tentang Martial Dao. Ya, leluhur suci. Beberapa Void yang kembali itu panik dan pergi. Hanya Tang Zichen dan Sang yang tersisa di langit. Kakek, Yang, kamu pasti ingin bertanya kenapa aku berubah menjadi anak kecil. Kakek, aku telah melangkah ke alam leluhur yang kembali, tubuhku kembali muda, dan aku bukan lagi manusia fisik, tubuhku telah menjadi tubuh roh, dan aku mampu menghancurkan kehampaan, jadi aku akan kembali kali ini, berurusan dengan akibat keluarga, dan kemudian aku akan melangkah ke dalam kehampaan dan pergi. Ah, kakek. Sang yang tampak kaget, dan sepertinya kesulitan menerima begitu banyak informasi saat ini. 3 hari kemudian, Tang Zichen mengadakan ceramah di kota kekaisaran kerajaan bela diri besar, memberitahu semua orang informasi tentang Dao bela diri setelah kembali ke Void, mencegah dunia tidak mengetahui Dao bela diri masa depan, dan pada saat yang sama seiring waktu Tang Zichen juga mengajarkan cara kembali ke leluhur dan pengalaman lainnya, sehingga mereka yang datang setelahnya dapat lebih mudah mencapai kembalinya dengan bimbingan pengalamannya. Ceramah Tang Zichen yang satu ini juga berlangsung sepanjang hari, seluruh kota kekaisaran penuh dengan orang, meskipun transportasi di sini tidak begitu berkembang dan orang-orang dari tempat yang jauh tidak bisa terburu-buru ke sini, tetapi isi dari ceramah Tang Zichen hari ini pasti akan menyebar ke seluruh dunia dalam waktu kurang dari setengah tahun. Selain itu, Tang Zichen telah memerintahkan orang-orang untuk berada di tempat kejadian dan membakar isi narasinya dengan sebuah tablet batu untuk diamati dan dipelajari oleh generasi mendatang. Baiklah, kuliah hari ini selesai, ayo bubar, kata Tang Zichen. Senior Sang Hong, kapan kamu akan melangkah ke dalam kehampaan? Seseorang bertanya. Lusa, kata Tang Zichen. Senior Sang Hong, bisakah kami berada di sana untuk mengantarmu saat kamu melangkah ke dalam kehampaan? Tentu, hargai itu. Semua orang mengangguk dengan semangat. Setelah Tang Zichen menyelesaikan ceramahnya, dia mengumpulkan semua keluarga kerajaan bela diri agung lagi dan berkata, aku akan meninggalkan dunia ini lusa. Selama kamu belum mendapat kabar tentang kematianku selama sehari, maka klan Sang saya akan tetap menjadi keluarga kerajaan. Apakah kalian semua mengerti? Ya, Saint leluhur Sang Hong. Semua keluarga baik-baik saja dengan itu, bahkan jika Tang Zichen telah naik, tidak ada yang berani mengambil posisi keluarga kerajaan klan Sang. 3 hari kemudian, Tang Zichen akan bersiap untuk melangkah ke dalam kehampaan. Seluruh Great Martial Empire Imperial City penuh sesak dengan banyak orang yang datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Tang Zichen. Tang Zichen adalah manusia pertama di dunia ini yang melangkah ke dalam kehampaan. Tang Zichen menatap kerumunan padat di bawah dan berkata, semuanya, Sang pergi sekarang. Kakek, tiba-tiba, seorang wanita tua berteriak, itu adalah cucu perempuan Tang Zichen, Sang Yang. Yang,
bekerja keras dan putra dan cucu sang saya, untuk generasi yang akan datang, pastikan untuk rajin dan sungguh-sungguh bekerja keras, tidak sombong dan mendominasi, dan tidak menyia-nyiakan hari-harimu. Ya, leluhur suci. Semua keturunan klan Sang di tempat kejadian berteriak serempak. Tang Zichen akhirnya melihat ke arah mausolem kekaisaran dan berkata pelan, "Saudaraku, perpecahan. Ayah, istri dan anak-anak, saya pergi." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen mengumpulkan kekuatan di tangannya dan dengan kejam menebas ke arah kehampaan. Boom! Kekuatan yang luar biasa tiba-tiba menyebabkan sedikit retakan muncul di angkasa, memperlihatkan kehampaan hitam. Tang Zichen terus menebas dengan telapak tangannya, dan retakan itu semakin retak memperlihatkan kekosongan tinggi satu orang. Kekosongan itu tampak gelap gulita dan sangat menakutkan, tetapi kehampaan itu sembuh dengan sangat cepat. Tang Zichen tidak punya waktu untuk menunda-nunda, dia harus memasuki lubang hitam secepat mungkin. Tang Zichen akhirnya melihat kerumunan padat di bawah dan berkata, "Terima kasih semua telah datang untuk mengantarku pergi." Sang Mou akan melangkah ke dalam kehampaan dan pergi. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen melangkah ke lubang hitam kehampaan itu. Segera setelah itu, retakan seperti retakan bergabung kembali dalam sekejap. Tang Zichen telah meninggalkan ruang waktu ini, dan tidak ada lagi tanda-tanda keberadaannya. Semua orang melihat ke udara di mana retakan baru saja muncul, tidak ada jejak yang terlihat saat ini, dan kerumunan itu putus asa untuk waktu yang lama tidak mengetahui geometri kepergian Sang Hong. Sang Yang, cucu Tang Zichen, menangis, "Kakek, semoga perjalananmu aman." Setelah Tang Zichen memasuki kehampaan, dia merasakan kegelapan, dia tidak bisa melihat apa-apa, bahkan jari-jari di dekat matanya tidak bisa melihat. Hal yang paling penting bukanlah ini, tetapi Tang Zichen merasakan kekuatan tak terbatas di batal merobek tubuhnya. Jika dia bukan tubuh roh, dia pasti sudah berubah menjadi bukan apa-apa. Tang Zichen membiarkan tubuhnya melayang dalam kehampaan. Tidak lama kemudian, Tang Zichen tiba-tiba merasakan titik cahaya di depannya. Tubuh Tang Zichen melayang menuju titik cahaya itu, dan akhirnya tiba-tiba tubuh Tang Zichen merasakan daya tarik yang besar, seolah-olah toilet memerah dan tersiram dari titik cahaya itu. Kemudian, mata Tang Zichen berbinar. Tang Zichen menemukan bahwa dia sedang berdiri di sebuah aula besar. Aula besar ini sangat-sangat tinggi. Tang Zichen berdiri di aula besar ini seolah-olah dia adalah seekor semut. Apa yang tidak diketahui Tang Zichen adalah saat dia melangkah ke dalam kehampaan untuk tiba di aula besar ini, benda seperti penangkal petir di atas aula besar ini bersinar dengan cahaya putih susu. Semua orang di sekitar aula besar ini segera melihat penangkal petir di atap aula besar ini. "Hei, kenapa pilar atap itu bercahaya? Aneh ya, aku sudah tinggal di sini selama ratusan tahun dan belum pernah melihat pilar kuil itu bersinar." Orang-orang yang melihatnya di sekitar mereka membicarakannya, tetapi tidak ada yang tahu tentang itu. Lagi pula tidak ada manusia dari alam bawah yang pernah melangkah ke kehampaan, dan pilar di atap istana ini bersinar untuk pertama kalinya. Tang Zichen berjalan keluar dari istana dan berdiri di pintu masuk istana, hanya untuk melihat di depan mata, sebuah kota kuno yang besar, klasik, dan sakral. Di mana tempat ini? Apakah ini dunia roh? Tang Zichen merasa sedikit tidak pada tempatnya untuk sesaat, seolah-olah dia datang ke tempat di mana dia tidak terbiasa dengan kehidupan. Pada saat ini, di arah tenggara kota kuno ini, di dalam keluarga besar tertentu, seorang pria parubaya tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah kuil suci. Ketika dia melihat pilar di atap kuil suci bersinar, hatinya terkejut. Buku surgawi kuno mengatakan bahwa selain manusia yang melangkah ke dunia roh akan memasuki kuil suci untuk membaptis, dan pilar sementara kuil suci juga akan bersinar. Namun, sepanjang zaman, tidak ada manusia yang mampu melawan langit dan melangkah ke dalam kehampaan. Tetapi hari ini, pilar ruang waktu kuil tiba-tiba bersinar dengan cahaya. Mungkinkah? Benarkah ada manusia yang melangkah ke dalam kehampaan? Mengatakan itu, pria parubaya itu, dia bergegas menuju kuil.
Sesampainya di kuil, pria paruh baya itu melihat seorang pemuda berusia sekitar 12 tahun berdiri dengan grogi di pintu masuk kuil. Tepatnya Tang Zichen. Pria paruh baya itu memandang Tang Zichen dan tersenyum. Tang Zichen, saat itu aku hanya berbicara dengan santai, aku sama sekali tidak berharap padamu, tapi aku tidak menyangka bahwa 200 tahun kemudian, kamu benar-benar melangkah ke dalam kehampaan. Tang Zichen, saya senang melihat Anda dan menyambut Anda di alam roh. Tang Zichen menatap pria paruh baya itu dan bertanya, kamu tidak mengherankan jika kamu telah melupakanku. Lagi pula, 1 tahun di dunia roh dan 10 tahun di dunia fana sudah lebih dari 200 tahun untukmu, tapi bagiku itu hanya 20 tahun. Kamu pria misterius dari Ocean Vortex itu. Orang yang memberiku batu yang memiliki tanda rohmu. Tang Zichen berkata dengan kaget. Ini aku. Tang Zichen segera memberi hormat. Junior, beri hormat kepada senior. Tang Zichen, tidak perlu sopan, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, pria paruh baya itu mengangkat Tang Zichen dan melompat pergi. Tang Zichen dengan jelas merasa bahwa ruang di sini tidak seperti alam fana. Jika ruang alam fana adalah selembar kertas, maka ruang alam roh adalah sepotong baja. Oleh karena itu, di dunia roh, kekuatan Tang Zichen tidak mampu menembus ruang angkasa. Pria paruh baya itu membawa Tang Zichen ke halaman keluarga. Tang Zichen, sama-sama. Itu, senior, saya baru di sini, bisakah Anda menjelaskan tempat ini kepada saya? Saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa alam fana berumur 10 tahun dan alam spiritual hanya berumur 1 tahun, apa maksud Anda? Artinya, kamu telah menghabiskan 10 tahun di alam fana dan hanya 1 tahun di alam roh, tapi tentu saja, bukan itu masalahnya lagi, intinya kamu sekarang telah mengubah makhluk fana menjadi roh, tubuhmu sudah mulai lagi, kamu hanya seorang anak laki-laki berusia 12 tahun sekarang, dan tidak peduli berapa usia kamu hidup di alam fana, kamu bukanlah usia fisik kamu sekarang. Oh, dan kamu. Nama asli saya adalah Tang Jingtian, dan nama keluarga Anda juga Tang di alam bawah. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan untuk satu sama lain. Bagaimana dengan ini? Anda baru di dunia roh, Anda tidak memiliki akar, Anda tidak terbiasa dengan kehidupan, dan kami memiliki nama keluarga yang sama. Jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau saya menganggap Anda sebagai putra saya yang saleh? Anggap dia sebagai putraku yang saleh. Ini sulit bagi Tang Zichen untuk menerimanya di dalam karena dia sudah memiliki rumah penuh anak dan cucu, dan di alam bawah, dia adalah keberadaan yang tak terkalahkan, disembah oleh semua orang. Bagaimana dia bisa menjadi putra orang lain yang saleh? Tang Jingtian itu tersenyum dan berkata, saya sudah mengerti apa yang Anda maksud, saya mengerti, lalu bagaimana dengan ini? Tidak terlalu berlebihan untuk menyebut saya paman kelima, meskipun Anda sudah lama tinggal di alam bawah, tetapi saya usia jika saya beralih ke proporsi waktu di alam bawah, saya sudah berusia 2000 tahun, wajar bagi Anda untuk menyebutnya sebagai paman. Paman kelima, seru Tang Zichen. Oh, kalau begitu aku akan menganggapmu sebagai keponakanku, dan secara eksternal aku akan mengiklankan bahwa kamu adalah anak tidak sah dari kakak laki-lakiku yang meninggal lebih awal, jadi jika keluargaku bertanya itu ide yang bagus untuk memberi mereka sebuah penjelasan, jadi saya tidak perlu membuatnya begitu jelas dan mengundang masalah. Lagi pula Anda adalah orang pertama yang turun ke Void, jika ada orang di dunia luar yang mengetahuinya. Bahkan jika itu karena rasa ingin tahu, banyak orang pasti akan datang mencarimu. Terima kasih, Paman kelima. Begitu saja, Tang Zichen memiliki tubuh di dunia roh dan bukan lagi keluarga kulit hitam. Tang Zichen bertanya, Paman kelima, dapatkah Anda memberitahu saya di mana tempat ini? Tempat seperti apa dunia roh itu? Tang Jingtian tersenyum, sebenarnya, dunia roh tidak sebagus yang kamu pikirkan. Apa maksudmu? Zichen, mungkin kamu berpikir bahwa jika kamu akhirnya melangkah ke dalam kekosongan dan datang ke alam roh setelah menanggung 1000 kesulitan, maka alam roh pasti menjadi tempat yang seolah-olah itu adalah negeri dongeng, kan? Bukan.
Tidak, kekejaman dunia roh jauh lebih menyedihkan daripada dunia fana Anda. Apakah Anda tahu mengapa saya dulu sampai kehilangan kultivasi saya dan memasuki dunia fana? Tanya Tang Jingtian. Bukankah kamu mengatakan bahwa itu untuk menemukan semacam harta karun itu? Itu bukan salah satu alasannya. Alasan lainnya adalah aku ingin meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat yang tenang di mana tidak ada pertempuran. Jadi aku pergi sejauh menghabiskan kultivasiku, merobek ruang dan pergi ke tempat yang lebih rendah. Alam. Tanpa diduga, ketika saya sampai di alam bawah, saya merasakan pesan spiritual yang kuat, jadi saya pergi ke laut besar itu dan tinggal di sana selama ratusan tahun, tetapi sayangnya, saya tidak cukup beruntung untuk mendapatkannya. Setelah itu, saya bertemu denganmu di sana. Oh, tak terhitung, alam fana juga merupakan pertempuran sengit, tetapi Anda tidak mengetahuinya, kata Tang Zichen. Tang Jingtian tersenyum, saya tinggal di alam fana selama 2 atau 300 tahun, dan tahun-tahun saya tinggal di sana lebih tua dari usia Anda, bagaimana mungkin saya tidak tahu? Rumah. Baiklah, mari kita tidak membicarakannya. Singkatnya, ketika Anda datang ke dunia roh, Anda harus bersiap untuk yang terburuk, bukan seperti yang Anda pikirkan. Di sini Anda memiliki umur yang jauh lebih lama daripada manusia, tapi jauh lebih kejam, dan apapun akan terjadi untuk menumbuhkan keabadian. Tanpa kekuatan, Anda bergantung pada belas kasihan orang lain, bahkan saudara laki-laki dan perempuan, bahkan ayah dan anak laki-laki, dapat saling bertentangan dalam menghadapi keuntungan. Anda mengerti? Aku tahu, aku tidak pernah berpikir bahwa dunia roh adalah tempat yang cocok untuk pensiun. Tang Zichen mengangguk. Tujuan Tang Zichen juga bukan alam spiritual, tetapi untuk memasuki alam abadi yang lebih tinggi di masa depan untuk membantu 9 iblis Tao menemukan roh primordial dan membangun kembali tubuh mereka yang sebenarnya. Alam spiritual hanyalah batu loncatan untuk Tang Zichen. Yah, memang jarang kamu begitu perhatian, sepertinya semua yang kamu alami di dunia fana sangat membantu, setidaknya kamu tidak akan terpengaruh oleh aspek ini di masa depan. Oh, baiklah, aku akan memberitahumu sekarang, tempat kita berada sekarang adalah satu laut berat diucapkan Chong, sama dengan cacing, dari alam spiritual. Satu laut berat. Laut tidak sama dengan laut di dunia fana Anda, dan laut 1 kali lipat hanyalah istilah umum untuk wilayah geografis. Ada total 7 lautan di alam spiritual. Laut pertama adalah tempat yang terendah orang dan pembudidaya abadi hidup. Laut kedua adalah tempat tinggal para pembudidaya abadi tingkat tinggi dan orang-orang berpengaruh di alam spiritual. Laut ketiga adalah tempat tinggal para pembudidaya abadi tingkat tinggi dan nama-nama besar di alam spiritual dan seterusnya. Yang pertama laut lebih baik daripada laut pertama, dan orang-orang yang tinggal di 7 lautan adalah orang-orang yang sangat kuat dan keluarga kultivasi abadi, dan dengan level kita bahkan tidak bisa masuk lingkup geografis yang luas. Lebih dari 80% dari seluruh alam spiritual tinggal di satu laut berat. Begitu, jadi kekuatanmu di alam spiritual hanya rata-rata, kata Tang Zichen. Tang Jingtian tersenyum, maaf mengecewakan Anda, saya menurut kesan Anda, saya adalah orang yang sangat kuat, tapi itu juga waktu dan tempat, sama seperti Anda, di alam fana, Anda adalah orang pertama yang menginjak void, sangat kuat. Tapi di alam spiritual, kamu hanyalah anak kecil yang belum memulai jalan keabadian. Paman kelima, jangan salah paham, bahkan jika kekuatanmu di alam spiritual hanya rata-rata, itu masih sangat kuat untukku saat ini. Ngomong-ngomong, apa yang harus aku lakukan untuk mulai mengembangkan keabadian? Tanya Tang Zichen. Meskipun Tang Zichen telah memasuki Dao dengan seni bela diri dan akhirnya kembali ke nenek moyangnya untuk menapaki void, apa yang dulu dia kembangkan adalah martial Dao manusia, tetapi sekarang dia telah menjadi manusia roh, dia sudah bisa mengolah tingkat Dao yang lebih tinggi, Dao abadi. Martial Dao dan Immortal Dao secara alami terpisah dari dunia, hal-hal yang tidak lagi sebanding.
Tang Jingtian tersenyum, tidak perlu terburu-buru, Anda baru berusia 12 tahun, Anda baru saja memulai segalanya, Anda masih memiliki waktu yang sangat lama untuk hidup, dan jika kultivasi Anda lebih dalam pada tahap selanjutnya, Anda umur dapat terus meningkat. Tang Zichen bertanya, Paman kelima, lalu berapa umurmu sekarang? Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa usiaku beralih ke alam fana hanya 2000 tahun? Jadi umurku di alam roh hanya 200 tahun. Oh, jadi apa jalan menuju keabadian di alam roh? Apakah ada alam? Tentu saja. Aku masih berharap Paman kelima akan memberitahumu. Tang Jingtian tertawa tanpa kata, nak kamu benar-benar terburu-buru. Tang Zichen sedikit tidak nyaman melihat Tang Jingtian memanggilnya sebagai seorang anak, tetapi Tang Zichen harus membiasakannya. Dia telah berada di alam fana selama lebih dari 200 tahun dan di alam roh selama lebih dari 20 tahun. Tang Jingtian adalah lebih dari 200 tahun, sepenuhnya 8 atau 9 kali lebih tua dari Tang Zichen. Di depan Tang Jingtian, apa Tang Zichen jika dia bukan anak-anak? Tang Jingtian berkata, Zichen, meskipun saya senang melihat Anda begitu perhatian, Anda seharusnya tidak terlalu bersemangat untuk sukses instan, tetapi saya akan memberitahu Anda sekarang, langkah pertama dalam mengembangkan keabadian adalah menyempurnakan tubuh. Pemurnian tubuh. Ya, itu seperti mineral logam yang harus dimurnikan dengan 1000 palu untuk menghilangkan kotoran sebelum berubah menjadi sesuatu yang berguna seperti besi, tembaga, dan sebagainya. Jika tidak, itu hanyalah mineral yang tidak berguna. Tubuh Anda saat ini seperti mineral yang memiliki baru saja digali. Saya mengerti. Jadi, langkah pertama Anda, pertama memurnikan tubuh Anda. Ketika Anda membuat tubuh Anda, dan melatihnya menjadi mineral surgawi, maka Anda akan memenuhi syarat untuk langkah kedua. Pemurnian tubuh dibagi menjadi 9 langkah, yaitu langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan terus hingga langkah ke-9. Setiap langkah sangat sulit, jadi jika Anda benar-benar ingin mengolah keabadian, bersiaplah. Pemurnian tubuh, ya, aku sudah siap. Saya akan memberi Anda diktum pemurnian tubuh sekarang, jadi Anda akan memurnikan tubuh Anda setiap hari mulai sekarang. Biasanya, jika Anda dapat mencapai tahap pertama body tempering sebelum usia 15 tahun itu dianggap baik, dan jika Anda mencapai tahap ke-7 atau ke-8 dari body tempering sebelum usia 20 tahun itu jenius. Yah, terima kasih Paman kelima. Tang Jingtian mengeluarkan sebuah buku rahasia dan membukanya. Di dalam buku rahasia itu ada sebaris teks yang bersinar dengan emas. Zichen, buku rahasia pemurnian tubuh ini, yang disebut rahasia pemurnian tubuh Tang, diciptakan oleh leluhur keluarga Tang saya. Meskipun itu bukan rahasia pemurnian tubuh yang sangat mendalam, tetapi cocok untuk Anda gunakan sekarang. Anda baru berusia 12 tahun, kamu belum bisa menangani rahasia pemurnian tubuh yang terlalu dalam, jadi yang level rendah ini berlatih dulu. Terima kasih, Paman kelima. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa dan mengambil buku rahasia itu. Tang Jingtian tersenyum dan berkata, baiklah, jangan lihat rahasianya dulu, pergilah, aku akan membawamu berkeliling keluargaku dan membiarkan seluruh keluargaku mengetahui keberadaanmu. Ya, Tang Zichen mengikuti Tang Jingtian keluar rumah dan melewati beberapa gang menuju aula utama. Berjalan ke aula utama, dia langsung melihat beberapa pria paruh baya yang sama duduk di aula utama. Orang-orang itu melihat Tang Jingtian membawa seorang anak kecil dan bertanya, Jingtian, siapa yang kamu bawa di belakangmu? Ini adalah tanah penting keluarga, dan kamu benar-benar mengabaikannya, membawa anak orang luar. Apakah kamu mencoba untuk mencemarkan jiwa nenek moyangmu? Tang Jingtian berkata, tidak apa-apa, kalian semua ada di sini, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah putra kakak laki-laki saya yang masih hidup, Tang Zichen. Saya telah membawanya kembali ke keluarga hari ini, saya harap Anda semua berhati-hati tentang dia di masa depan. Kakakmu Tang Jingdi. Tepat, yah, kamu berani membawa anaknya yang masih hidup kembali ke keluarga. Oh, saudaraku,
Tidak peduli apa yang dia lakukan, anaknya tidak bersalah, kata Tang Jingtian, mengatakan ini dengan sedikit kemarahan di matanya, juga kesedihan. Mungkin rasa jijiknya terhadap dunia roh ini juga terkait dengannya, kematian saudara laki-laki. Tang Jingtian tidak punya banyak omong kosong dan berkata kepada Tang Zichen, "Zichen, ayo pergi dulu." "Ya, Paman Kelima." Tang Zichen mengikuti Tang Jingtian dan pergi. Tang Zichen bertanya, "Paman Kelima, siapa orang-orang itu barusan? Sepertinya kalian tidak memiliki hubungan yang baik. Mereka semua dari keluarga Tang saya. Jika kamu berasal dari klan yang sama, lalu kenapa?" "Oh, kamu tidak mengerti, itu kekejaman yang aku katakan sebelumnya, demi keuntungan, sulit untuk benar-benar memiliki perasaan jika kamu bukan kerabat dekat. Keluarga Tang kami, salah satu dari 4 kultivasi abadi utama keluarga di kota Tianbao, di luar kita harus bersaing dengan beberapa keluarga besar lainnya, dan di dalam keluarga kita harus bersaing dengan keluarga kita sendiri secara rahasia. Saya benar-benar muak dengan kompetisi terbuka dan rahasia semacam ini." Tang kata Jingtian, "Mengapa kamu harus bersaing?" Tang Jingtian melirik Tang Zichen dan berkata, "Demi keuntungan, karena kita adalah kultivator abadi, tentu saja tujuan semua orang positif. Tapi jalur kultivasi abadi, betapa sulitnya, jika kita duduk di rumah setiap hari, atau mengandalkan sepenuhnya pada diri kita sendiri, ini sama sekali tidak dapat dilewati. Oleh karena itu, setiap pembudidaya abadi membutuhkan sejumlah besar obat roh, pil roh, harta sihir, metode rahasia, serta sejumlah besar batu roh, dan seterusnya. Ini hal-hal alih-alih tersebar di jalan, sangat langka, dan semakin langka, dan itulah mengapa ada perjuangan untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, bulan lalu, keluarga Tang kami memanen total lebih dari 30 batu roh kelas 2, separuh dari 30 batu roh kelas 2 ini jatuh ke tangan pemilik keluarga, sebaliknya aku hanya punya 1, sayangnya. Batu roh kelas 2, apakah itu berharga? Tanya Tang Zichen. Ini bukan omong kosong, kultivasi abadi tidak menggunakan batu roh. Apakah kamu pikir kamu bisa naik ke sana dengan menyedot beberapa butir aura dari tubuhmu? Ya, tampaknya batu roh memang sangat berharga. Tang Zichen ingat bahwa dia juga mendapatkan beberapa rumput roh ketika dia berada di alam fana dan bertanya, bagaimana dengan rumput roh? Rumput spiritual sama berharganya dengan batu roh, dan sulit untuk dipanen, dan semakin sulit untuk menemukan rumput yang berusia lebih dari 1000 tahun. Dunia ini, yang telah ada selama aku tidak tahu bagaimana panjang, rumput roh dan batu roh adalah hal-hal yang beregenerasi sangat lambat dan diambil sebelum mereka tumbuh, sehingga mereka menjadi semakin terkuras. Bagaimana dengan pil roh? Ramuan adalah ramuan yang beberapa alkemis menggunakan hubungan halus antara ramuan spiritual yang berbeda kemudian disempurnakan. Ramuan halus semacam ini memiliki efek yang berbeda tergantung pada kegunaan bahan yang berbeda. Misalnya, pil tubuh memasuki ini adalah ramuan yang dapat membantu pendatang baru yang baru saja melangkah ke jalur kultivasi abadi untuk mencapai tahap pertama pemurnian tubuh lebih cepat. Sayang sekali saya tidak memiliki pil masuk tubuh pada saya, jika tidak, saya dapat memberikannya kepada Anda dan Anda akan melakukannya dapat melangkah ke tahap pertama body refining lebih cepat. Tidak apa-apa. Tang Jingtian berkata, Zichen, aku benar-benar minta maaf untukmu, aku tidak bisa membawakanmu apa-apa, jadi katakanlah, ketika kita kembali, aku akan memberimu 2 batu roh kelas 1 untuk membantumu masuk ke jalan keabadian, dan itu juga hadiah kecil untuk pertemuan kita. Oh, Paman Kelima sopan. Tang Zichen tersenyum dan tidak menolak, meskipun Tang Zichen juga tahu bahwa batu roh itu berharga, dan mungkin Tang Jingtian sedikit berdarah dengan memberi Tang Zichen 2 batu roh kelas 1, tetapi sejak dia bersedia memberikannya, tentu saja dia telah menimbangnya sendiri, jadi mengapa Tang Zichen bersikap sopan?
Ayo pergi, sekarang aku akan membawamu ke ruang akun keluarga. Identitasmu saat ini adalah putra saudara laki-lakiku yang masih hidup. Tentu saja kamu juga anggota keluarga Tang. Menurut aturan lama, dengan usiamu saat ini, kamu dapat menerima satu pil spiritual mikro setiap bulan. Tang Jingtian berkata dan membawa Tang Zichen ke tempat tertentu di keluarga Tang. Apa itu pil spiritual mikro? Tang Zichen bertanya. Oh, pil roh mikro adalah pil roh yang diberikan kepada remaja keluarga berusia antara 12 dan 15 tahun untuk membantu mereka memurnikan tubuh mereka dan melangkah ke tahap pertama pemurnian tubuh lebih cepat. Tentu saja, pil roh mikro termasuk di antara pil roh terburuk dan berkali-kali lebih buruk daripada pil tubuh masuk yang baru saja saya sebutkan. Namun, meskipun pil roh mikro sangat buruk, itu tidak dapat dikalahkan oleh jumlah orang, jadi persediaan pil roh mikro di keluarga Tang tidak terlalu besar, dan saat ini orang-orang dalam kelompok usia keluarga Tang dapat menerima satu pil per bulan. Oh, segera Tang Zichen dan Tang Jingtian tiba di ruang akun keluarga Tang. Beri hormat kepada penatua ke-9. Seorang pelayan pemegang buku sedang sibuk menyapa. Tang Jingtian berkata, ini adalah putra kakak laki-laki saya yang masih hidup, saya baru saja membawanya pulang hari ini, namanya Tang Zichen, dia berusia 12 tahun ini, menurut aturan keluarga lama, dia dapat menerima satu mikro spirit pill setiap bulan, pergi dan keluarkan satu. Pramugara itu melihat ke pemegang buku di belakangnya. Pemegang buku itu berkata dengan malu, tetua ke-9, saya benar-benar minta maaf tetapi saya tidak berani membuka gudang tanpa izin tuan keluarga Selain itu, selama pertemuan keluarga terakhir, tuan keluarga secara khusus menjelaskan bahwa mikro spirit pills saat ini persediaannya sedikit, dan tidak ada satupun yang bisa terbuang percuma, jadi. Wajah Tang Jingtian sangat marah Bahkan tetua ke-9 keluarga saya tidak dapat meminum satu pil microspirit. Apakah status saya dalam keluarga serendah itu? Tetua ke-9, kita juga berada dalam situasi yang sulit. Mengapa kamu tidak pergi dan berbicara dengan tuan keluarga? Maka saya akan mendapatkan izin tuan keluarga dan saya dapat memberikannya kepada Anda. Tang Jingtian berkata, saya sudah berbicara dengan tuan keluarga, saya baru saja mengatakannya di aula keluarga. Tang Jingtian sangat marah, dia adalah tetua ke-9 dari keluarga, datang untuk meminta mikro spirit pill, dan pemegang buku ini benar-benar bertindak seolah-olah mereka berada dalam situasi yang sulit, mengatakan bahwa mereka harus bertanya kepada master keluarga sebelum mereka bisa melakukannya. Tang Zichen juga memiliki mata yang dingin, tetapi Tang Zichen tidak marah, lagi pula, dia baru saja tiba di sini. Tang Zichen hanya merasa kedinginan dan pengap untuk Tang Jingtian. Tang Zichen juga menyadari bahwa Tang Jingtian benar-benar tidak bergaul dengan baik di keluarga Tang. Tang Zichen sibuk berkata, Paman kelima, lupakan saja, mengapa merusak keharmonisan keluarga karena pelet microspirit ini, ayo pergi. Tang Jingtian memandang Tang Zichen dan sangat menyesal dan juga merasa bersalah karena dia telah membawa Tang Zichen kembali ke keluarga Tang dan bahkan tidak bisa memberi Tang Zichen satu pun pil spiritual mikro. Tang Zichen dan Tang Jingtian keluar dari ruang akun. Apa yang tidak diketahui Tang Zichen adalah bahwa setelah mereka pergi, para pelayan di ruang akun itu tertawa. Penatua ke-9 ini benar-benar menganggap dirinya serius. Ke atas. Itu benar, tuan keluarga baru saja mengirim seseorang untuk menginstruksikan bahwa jika tetua ke-9 membawa seseorang untuk mengklaim pil roh mikro, jangan berikan padanya, bagaimana mungkin kita memberikannya kepadanya? Baru saja aku benar-benar takut dia akan merampoknya, kata pramugari lainnya. Apakah dia berani? Jika dia memiliki kemampuan untuk merampok, dia tidak akan menjadi tetua ke-9 dan bisa menjadi kepala keluarga. Dalam perjalanan pulang, Tang Jingtian berkata, maafkan aku berjanji akan membawamu untuk mendapatkan mikro spirit pill tapi ternyata begitu. Oh, Paman kelima, tidak apa-apa, ini hanya pil spiritual mikro tampaknya tidak bisakah aku memurnikan tubuhku?
Sejujurnya, sangat sulit untuk memurnikan tubuhmu tanpa microspirit pill kecuali jika kamu bersedia menghabiskan 8 sampai 10 tahun. Begitu. Tang Zichen mendengar Tang Jingtian mengatakan itu sebelum dia merasa bahwa pil spiritual mikro ini bukanlah hal yang opsional. Jalan kultivasi abadi sulit diambil tanpa bantuan pil dan batu roh ini. Misalnya, pada tahap pertama pemurnian tubuh, yang lain meminum pil mikro roh dan berhasil dalam 2 atau 3 tahun, sedangkan mereka yang tidak jangan ambil setidaknya 10 atau 8 tahun, atau bahkan 20 tahun, perbedaannya bukan hanya bintang. Dan sekarang Anda membutuhkan ini, meskipun saya katakan sebelumnya bahwa saya akan memberi Anda 2 roh kelas 1 batu, tetapi, dengan fisik Anda saat ini, Anda belum bisa memperbaikinya, itu sama dengan tidak berguna. Tang Jingtian robek. Tidak apa-apa. Tang Zichen sibuk menghibur. Tang Zichen bertanya, Paman kelima, mengapa kamu tinggal di sini saat keluarga ini memperlakukanmu seperti ini? Tang Jingtian berkata sambil menghela nafas, di dunia roh ini, sungguh tidak mudah untuk bercampur, yang abadi tidak ada keluarga, tidak ada kekuatan pendukung, orang lain tidak akan keberatan denganmu, terbuka dan terbuka semua berani membunuh. Sebaliknya, jika ada keluarga yang kuat untuk diandalkan, akan mudah untuk bertahan hidup. Di kota permata surgawi ini, keluarga Tang kami setidaknya adalah salah satu dari 4 keluarga kultivasi abadi yang agung. Orang biasa tidak berani memprovokasi. Jika saya pergi keluarga ini, sulit untuk mengatakannya. Jadi apapun yang terjadi, meninggalkan keluarga bukanlah ide yang baik. Apalagi saya memiliki bagian dalam keluarga ini, jadi mengapa saya harus pergi? Daripada pergi, bukankah lebih baik untuk bekerja keras menjadi lebih kuat, menaikkan status dalam keluarga, atau bahkan menjadi kepala keluarga? Kita tidak bisa meninggalkan keluarga karena penindasan sesama anggota klan kita, itu tindakan pengecut, dan kita akan ditertawakan sebagai gantinya. Paman kelima, aku mengerti. Kalau begitu mari kita bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, meningkatkan pencegahan kita dalam keluarga, dan bahkan menggantikan kepala keluarga saat ini. Ketika itu terjadi, sumber daya keluarga Tang juga dapat digunakan untuk kita, kata Tang Zichen. Tang Jingtian tersenyum, kamu benar berpikir seperti itu, kecuali itu tidak mudah. Kepala keluarga saat ini, dia sudah jauh lebih kuat dariku sekarang, ditambah dia sekarang mengendalikan sumber daya keluarga lagi, dia akan menjadi semakin kuat, dan sumber daya keluarga yang dia pegang akan diberikan kepada putranya lagi. Dalam siklus seperti itu, sangat sulit untuk didaki. Kecuali, langit runtuh dan tiba-tiba meledak, itu hanya mimpi kosong. Paman kelima, jangan khawatir, akan ada kesempatan. Oh, Zichen, maaf membuatmu tertawa, alih-alih membiarkanmu menghiburku, aku benar-benar menjalani kehidupan yang mengerikan, kata Tang Jingtian dengan getir. Paman kelima terlalu banyak berpikir. Ayo, aku akan mengajakmu menemui seseorang. Siapa? Pil Master kelas 2 Tang klan kami, saya pikir dia akan memiliki pil microspirit padanya. Apakah kamu kenal dia? Don Zimmer bertanya. Ini, Tang Jingtian tampak malu, jelas bahwa dia sama sekali tidak akrab dengan pil master ini. Tidak apa-apa, Zichen, ayo pergi dulu, katakan sesuatu yang baik padanya, mungkin dia akan memberiku wajah ini, bagaimana kita tahu jika kita tidak mencobanya. Paman kelima, lebih baik tidak pergi, aku tidak ingin melihatmu menarik wajahmu untukku, kamu adalah penatua ke-9 dari keluarga Tang, jika penatua ke-9 harus pergi mengemis untuk pil master, maka orang-orang akan semakin meremehkanmu dan tidak berani menatapmu. Zichen, wajah tidak bisa menjadi makanan, lupakan hal-hal seperti wajah di masa depan. Master Pil itu, meskipun dia dipekerjakan oleh keluarga kita, tapi setidaknya dia adalah Master Pil kelas 2, statusnya sangat mulia, dan dia tidak akan mempermalukanku. Setelah mengatakan itu, Tang Jingtian langsung berjalan ke depan. Segera, dia tiba di tempat terpencil di keluarga Tang, dan bahkan sebelum dia memasuki pintu, Tang Zichen bisa mencium semburan aroma obat.
Berjalan ke halaman, Tang Zichen melihat seorang pria memegang tungku pil di tangannya, memurnikan pil, dan pria itu juga menggendong seorang wanita berpakaian gadis di lengannya di satu sisi, sangat bebas dan bahagia. Pria ini adalah pil master yang disewa oleh keluarga Tang, dan mikro spirit pil dibuat olehnya, tapi tentu saja, bahannya dilengkapi oleh keluarga Tang sendiri. Pil Master Song. Tang Jingtian sibuk memanggil setelah memasuki halaman. Yo, bukankah ini penatua ke-9 keluarga Tang? Hehe, apa yang membawamu ke tempatku? Song dan Master itu berbicara sambil memeluk gadis itu, telapak tangannya masuk ke dalam pakaian gadis itu, menggaruk gadis itu sepertinya lembut seluruh tubuhnya dan wajahnya merah. Tang Jingtian sedikit tidak senang, Song dan Master melihatnya datang, tapi dia sebenarnya bermain dengan gadis itu saat bermain dengannya, yang terlalu tidak sopan. Oh, Guru Song dan, saya ingin meminta Anda untuk pil spiritual mikro, saya ingin tahu apa yang Anda inginkan. Kata Tang Jingtian. Hahaha, penatua ke-9 benar-benar lucu, kamu adalah penatua ke-9 dari keluarga Tang, jika kamu menginginkan mikro spirit pill kamu tidak pergi ke ruang akun untuk mengambilnya, kenapa kamu datang kepadaku untuk mengambilnya? Saya bukan pelayan ruang akun, apa gunanya bagi Anda untuk mencari saya? Anda tidak berpikir saya menyembunyikannya setiap bulan. Namun, saya telah menyerahkan semua pil yang telah saya sempurnakan kepada Anda keluarga Tang setiap bulan. Oh, Master Song dan, hanya mikro spiritual pil, saya yakin Anda masih memilikinya, bisakah Anda memberi saya beberapa wajah dan memberikan saya satu? Master Song dan tersenyum, ya, saya punya satu. Jadi mari kita buat kesepakatan, saya mendengar bahwa Anda memiliki seorang putri populer dengan kecantikan nasional, saya ingin tahu apakah Anda dapat membiarkan saya tidur. Bas. Tiba-tiba, Tang Jingtian bergegas keluar dan mencekik leher Guru Song dan gantung diri. Song Dangshi, tolong beri aku rasa hormat, jika kamu berani menghina putriku lagi, aku akan membunuhmu. Tapi Song Dangshi tertawa, tetua ke-9, kenapa marah? Song hanya bercanda. Kamu sebaiknya tidak pernah memberiku lelucon seperti itu, atau yang lain. Tatapan Tang Jingtian dingin. Song Dangshi mendengus, tetua ke-9, kaulah yang pertama kali datang untuk meminta pil microspirit dariku, aku tidak memberikannya padamu dan kau masih marah padaku, jika kau berani melakukannya, silakan dan bunuh aku adalah pil master yang dipekerjakan kembali dari keluarga Tangmu, jika kamu tidak takut disalahkan oleh semua tetua keluarga Tang, silakan dan lakukan. Bukannya aku menyindir, sampai sekarang, kamu tahu betul mana yang kurang penting, peranmu untuk keluarga Tang atau peranku untuk keluarga Tang. Kamu, wajah Tang Jingtian dingin. Tang Zichen berkata, Paman kelima, mengapa kita harus takut akan ancaman dari anak muda seperti itu, bunuh saja dia. Dengan kepribadian Tang Zichen, Song Dangshi ini akan membunuhnya, memenggal kepalanya dan membuangnya untuk memberi makan anjing. Namun, ketika Tang Zichen mengatakan itu, Tang Jingtian malah menjadi tenang dan melemparkan Song Dangshi ke tanah, bukan membunuhnya. Tang Jingtian tidak. Itu bisa dibunuh karena penari lagu benar, saat ini, penari lagu jauh lebih berguna bagi keluarga Tang daripada Tang Jingtian, jika dia membunuh penari lagu, para tetua di keluarga Tang yang sudah memiliki hubungan buruk dengan Tang Jingtian akan mengambil keuntungan dari situasi dan pasti akan memiliki waktu yang buruk di masa depan di keluarga Tang, mungkin kehilangan posisi mereka sebagai tetua. Entah itu demi dirinya sendiri, demi putrinya, atau bahkan demi Tang Zichen, dia harus menanggungnya, dan mempertahankan statusnya sebagai patriark Tang. Zichen, ayo pergi. Tang Jingtian berbalik dan berjalan keluar dari halaman. Mata penari lagu itu menatap Tang Zichen dengan tatapan kejam dan berkata, kata-kata aku mendengarmu, tunggu. Tang Zichen baru saja meminta Tang Jingtian untuk membunuh Song Dangshi, jam malam, dan kalimat ini membuat Song Dangshi mengingat Tang Zichen, dan dia pasti akan membalas dendam pada Tang Zichen jika dia memiliki kesempatan di masa depan. Tang Zichen hanya mengangkat sudut mulutnya dan mendengus dengan jijik, bodoh.
Setelah mengatakan itu, Tang Zichen juga pergi, seolah-olah Tang Zichen sama sekali tidak teliti tentang penari lagu ini. Kamu, Song dan Master gemetar karena marah, dia setidaknya seorang dan Master kelas 2, tapi dia dianiaya oleh seorang anak seperti ini. Kamu tunggu saja, kata Song dan Master dengan sedikit otot di wajahnya. Tang Jingtian menghela napas dan kembali ke kediamannya sendiri. Paman kelima tidak perlu terlalu frustrasi, kata Tang Zichen menghibur. Tang Zichen, seorang pendatang baru yang melangkah ke dalam kehampaan, malah berpikiran mantap seperti Tang Jingtian. Maaf, aku membuatmu tertawa. Oh, tidak apa-apa, akulah yang membuat paman kelima kehilangan muka untukku, tapi tidak masalah, penari lagu tadi, dia hanya orang kecil, pikirkan saja cara untuk membunuhnya di masa depan. Membunuhnya, bagaimana bisa begitu mudah, dia berstatus Den Master, dan disewa oleh keluarga untuk sejumlah besar uang, meskipun dia hanya Den Master kelas 2, energinya tidak kecil, jika tidak mengapa dia begitu sombong di depanku. Tang Zichen tidak lagi mengatakan apa-apa, tetapi Tang Zichen tidak menganggap guru dan lagu ini sebagai lawan di dalam hatinya. Tang Zichen bertanya, saya baru saja mendengar Song Dangxi mengatakan bahwa Anda memiliki seorang putri paman kelima, tetapi saya pikir paman kelima kesepian dan terlantar di sini. Tang Jingtian tersenyum, ya, saya punya anak perempuan, dia baru berusia 16 tahun ini. Lalu di mana dia? Tang Zichen bertanya dengan bingung. Oh, ini sudah 16 tahun, tentu saja dia tidak bisa tinggal di rumah, aku sudah mengirimnya ke Flying Cloud Sect. Flying Cloud Sect, tempat apa ini? Sekte Awan Terbang adalah sekte kultivasi abadi yang sangat terkenal di One Heavy Sea, tetapi siapapun dengan sedikit bakat akan mengikuti ujian untuk menjadi murid Sekte Awan Terbang, dan jika mereka bisa menjadi murid inti, itu adalah bahkan lebih merupakan kehormatan bagi keluarga manapun. Saya berharap bahwa Huaner, suatu hari, dapat menjadi murid inti dari Sekte Awan Terbang, dan saya tidak akan membiarkan siapapun menggertaknya. Tang Jingtian berkata dengan wajah dingin, sepertinya dia sangat mencintai putrinya. Paman kelima, aku juga ingin pergi ke Sekte Awan Terbang, kata Tang Zichen. Zichen, kamu baru berusia 12 tahun, tidak perlu terburu-buru, kamu hanya perlu mencapai tahap pertama body tempering sebelum kamu berusia 15 tahun, maka kamu akan memenuhi syarat untuk ujian, tetapi tahap pertama body tempering mungkin tidak memiliki peluang bagus, lebih baik mencapai tahap kedua body tempering, dan peluang ujian untuk memasuki Flying Cloud Sect akan lebih besar. Lalu jika saya mencapai tahap pertama body tempering tahun ini atau tahun depan, apakah saya dapat mengikuti penilaian atau apakah saya harus menunggu sampai saya berusia 15 tahun? Itu tidak benar, ada juga jenius pada usia 13 atau 14 tahun yang mencapai tahap pertama body tempering dan kemudian menilai untuk memasuki sekte abadi, tetapi sangat jarang, kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga besar itu, atau memiliki sumber daya abadi. Kami tidak memiliki banyak sumber daya, hampir tidak mungkin. Bersambung.